story about Atap Komodo people. Yeah. So, hello. Yeah. No, but it's difficult to clean away all those like 2 tons of trash. It was clean in Indonesia. Ini hari terakhir kami menikmati Taman Nasional Komodo dengan kapal pinisi. Ini juga hari kepulangan kami sebagai turis kapal open deck. Tapi, bukan berarti petualangan seru telah berakhir. Itu yang satu yang belakang kayak kita. Keren bisa. Saya Yusuf Priambodo bekerja sebagai fotografer. Kini sedang dalam perjalanan keliling Indonesia bersama ekspedisi Indonesia Baru. Kami singgah di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo ditemani Venan, seorang musisi sekaligus peneliti sosial. Saya videografer. Saya punya nama Benaya Harobu, kawan dari Yusuf di ekspedisi Indonesia Baru. Saya juga bersama anak-anak Labuan Bajo, naik kapal open deck. Saya sendiri orang Nusa Tenggara Timur. Jump here 10 times. You just make a mistake, okay? Jadi kita akan nginep di sini ya. Terus di situ nanti kamarnya perempuan. Itu kamarnya Waalaikumsalam, Pak. perempuan. Terus itu nanti kamarnya laki-laki.
pelan-pelan aja. 1, 2, 3. Oke. Nah, yang oke. Nice. Terus lagi apa lagi? Berasa di artis nih. Nggak apa-apa. Lah memang kayak gitu kan. Biasanya kayak gitu juga open tour. Oh iya. Iya. Kita nggak pede gitu kalau untuk di foto-foto itu. Iya sih. Itu memang harus butuh mental. Oh iya, maaf. Duluan. Memang. Maka sepatunya nantulang lagi asik lagi nih, enak. Enak mantap jangan juga mau turun. Berwisata melihat komodo dengan kapal open deck berakhir siang ini di pelabuhan Labuan Bajo. Setiap orang rata-rata menghabiskan Rp1.700.000 untuk perjalanan 3 hari 2 malam. Ya. Sudah. Sebelum berpisah, kami meminta kesan para penumpang dan turis kapal penisi yang sudah membayar hampir Rp4 juta untuk paket perjalanan 3 hari 2 malam. So, Andres, what is your message to the government here about making tourism inside the park? Make it more natural. Okay. Don't build any building. Okay. And make it more, how do you say, more classic, more natural, more no hotel, no nothing. Leave it with the boats Yes. and the people who live there. Thank you. Juga merekam pesan dari awak kapal dan pemandu wisata. Ya, satu saja pesan dari saya, UMR di Labuan Bajo dikasih naik ya. Ya minimal ya angka 25, tidak susah angka 25 tuh ya, kalau tidak 3.000 lah. Ya. Emang berapa di sini? Masih kurang ini, 1.850. 1.850? Iya, 1.850. Makanya orang lebih pilih kerja di laut itu karena lebih memadai, membangun pengalaman lebih banyak. Lalu kami saling berpamitan dan berpisah, kembali ke rutinitas masing-masing. Thank you, Phil, and see you. Yeah, thank you. Thank you.
Terima kasih. I follow you. Gimana perjalanannya berapa hari ini? Wow, sangat menyenangkan. Apalagi Sebagai orang NTT yang akhirnya bisa melihat komodo, perasaan saya campur aduk setelah ikut paket wisata ini. Bahwa berwisata itu sesungguhnya bukan hanya tentang mencari kesenangan dan menghabiskan tabungan, tapi juga kesempatan kita menambah pengalaman dan pengetahuan baru, terutama teman-teman baru. Thank you. Fenan telah mengenalkan saya dengan Doni, pemuda Flores yang akan mengajak merekam sudut-sudut Labuan Bajo yang tak terlihat oleh mata turis. Keesokan harinya, saya kembali ke laut. Kali ini ditemani oleh Doni. Doni pernah bekerja sebagai ranger di Taman Nasional Komodo dan mengenal dunia pariwisata sejak awal tahun 2000-an. Ini ia bekerja untuk pelestarian lingkungan dan mendampingi masyarakat. Kita tanam pohon di mata air di bekas lokasi tambang. Jadi kita tidak setuju tambang, usir perusahaan tambang, tapi kita juga harus lakukan sesuatu, kerja nyata, tanam pohon. Itu membuatnya mengenal banyak orang dari berbagai kalangan di Labuan Bajo. Ia pernah ditangkap bersama masyarakat yang berunjuk rasa saat kedatangan Presiden Joko Widodo untuk proyek pariwisata super premium. Inilah negara ini. Kebebasan menyampaikan. Kali ini, ia akan menunjukkan pantai-pantai indah di Labuan Bajo. Tapi kami hanya bisa memandang. Ini adalah garis pantai dari Pantai Pede. Sekarang ini praktis hanya tersisa pantai ini yang bisa digunakan warga untuk bisa membawa keluarganya jika hendak menikmati laut. Sebelumnya, selama hampir 4 tahun pantai ini dikunci. Pintu masuknya ditutup sama sekali oleh yang mendapat hak pengelolaan garis pantai sepanjang hampir 3,5 hektar ini. Namun setelah itu kontraknya tidak diperpanjang, kemudian bisa diakses lagi oleh
publik. Kami berharap supaya keadaan ini masih terus seperti itu, tempat ini dipertahankan sebagai ruang publik, tempat di mana sebelumnya kita bisa bermain futsal, kita mengadakan pameran untuk UKM, banyak kegiatan pesta rakyat yang bisa dilakukan di sini. Jadi jangan lagi diberikan kepada pengusaha yang akan memonopoli keseluruhannya. Dia mengambil semua keindahannya, merampas itu dari kita untuk diberikan kepada orang yang sanggup membayar. Sebenarnya, apa yang salah dengan mengkapling pantai? Menurut Undang-Undang Kelautan, sempadan laut atau kawasan pantai adalah tempat umum yang tidak boleh dikuasai oleh pribadi atau privat. Ia seharusnya dapat diakses dan dinikmati oleh siapa saja. Batasnya bahkan hingga 100 meter dari titik air pasang tertinggi. Namun di banyak tempat, terutama lokasi-lokasi wisata, aturan ini banyak dilanggar oleh hotel dan properti-properti pribadi. Barisan-barisan kapitalis yang membatasi rakyat jelata untuk akses pantai itu mulai dari itu. Jakarta, kemudian ini dulunya di Atlantis, sekarang punya pelataran, Sudamala, di situ ada Purisari, lalu yang ini Luansa, kemudian balik bukit ini ada Bintang Flores, Hotel Bajo, dan terakhir itu La Prima. Itu semua garis pantai udah dipalang sama mereka. Kita kemana? lucu. Kasihan jadi rakyat miskin ini, kasihan sekali. Ini intinya harus jadi orang kaya mungkin di Bajo. Ya wajib jadi orang kaya, bro. Kalau tidak punya uang ya sudah. Kalau tidak bisa menikmati apa-apa. Doni lalu mencoba merapat ke salah satu pantai yang dikuasai sebuah hotel berbintang 5. Tidak jemput tamu. Mau jalan-jalan ke situ? Ada jinan dari hotel? Tidak. Harus ada izinan. Ini maksudnya apa? Dari mana dia? Ya dari masyarakat yang mau ingat jalan-jalan ke pantai. Suasana menjadi canggung. Tapi saya berusaha memahami kedua belah pihak. Bagi Doni, ia merasa tak perlu memberi alasan ketika seorang warga negara atau penduduk lokal seperti dirinya ingin menikmati pantai di tempat umum. Sementara bagi petugas security, mereka bingung dan tidak percaya. Ada orang yang bukan tamu hotel, tiba-tiba datang dan ingin jalan-jalan di pantainya. Sebab, barangkali memang tidak pernah ada orang yang melakukan atau mencoba melakukan ini. Semua orang tampaknya tidak tahu, tidak peduli, dan akhirnya menganggap wajar serta menerima begitu saja. Bahwa pantai dan laut juga bisa dikapling sebagai barang pribadi seperti halnya tanah. Menikmati pantai. Ini terjadi karena kita memang tidak bisa lagi membedakan mana ruang publik dan ruang privat. Dan negara yang mestinya mengatur itu
menjadi bagian dari kekacauan ini. Ini kayak kita kan ada pantai alami gitu kan. Ya, kalau unsur melangsungkan kapal ke sana tidak ada. Mau balik. Ya kita harus balik karena ternyata untuk akses pantai wilayah publik harus ada izinan dari pengelola hotel. Jadi sebenarnya ini gambaran umum dari keadaan pantai-pantai yang bisa diakses publik di Manggarai Barat ini sebenarnya. Begitu kita lihat realitanya hari ini. Ini kejadian sudah berlangsung dari Sudah sejak lama, tahun lalu. Ini hotel ini sudah 4 tahunan ya, begitu. Jadi bukan hanya hotel ini sebetulnya, semua yang ada akses pantainya itu mereka membatasi publik untuk datang ke area pantainya. Jadi mereka otomatis beli sebibir pantainya sekalian. Dulu sekali di sini ada bioskop, tempat hiburan rakyat. Ini space-nya luas. Waktu itu kapal feri itu sejak tahun 80-an, KMP Komodo, dia melayani perairan ini ya, dari Sape ke Labuan Bajo. Di sini ada dermaga kayu, indah sekali. Ada pohon kelapa dan pasir putih. Kita bebas bermain di situ. Dulu kapal ini melayari perairan ini kecuali hari Jumat. Jadi setiap hari dia datang kecuali hari Jumat. Ketika dia masuk ke Labuan Bajo hari Sabtu, warga berbondong-bondong datang ke sini karena di hari Sabtu itu dia membawa banyak sayuran, banyak buah-buahan dari luar, salak, apa-apa yang jarang ada di sini. Jadi ini tempat interaksi warga. Lalu pembangunan, dia dibikinkan dermaga ponton feri. Di sini area ASDP. Lalu di sini TPI. TPI ini dulunya adalah tempat di mana warga-warga dari kepulauan membawa hasil tangkapan mereka di sini, berinteraksi dengan saudara-saudara mereka yang dari pegunungan, dari Ruteng, menjual ikan segala macam di sini, termasuk kapal-kapal itu mengambil air minum untuk kebutuhan di pulau dan lain. Lalu yang merancang pembangunan ini datang ke sini dan dia melihat, kami akan bisa membawa banyak perubahan untuk kalian. Perubahan yang lebih baik untuk kesejahteraan, kemakmuran. Dan ini hasilnya, pembangunan ini. Pertama, dia mencaplok semua pemandangan indah dari arah atas bukit. Dihalangi oleh atapnya yang besar ini. Dan areal pantai ini semua dikuasai. Sekarang lihat, mana yang bisa diakses oleh publik? Mana? Tidak ada. Waktu sosialisasi pembangunan ini di kantor Kelurahan Labuan Bajo, indah sekali janjinya. TPI sudah dipindahkan. Dan itu dengan menguruk laut. Mungkin studinya tidak ada. Kemudian dijanjikan bahwa di marina ini nanti akan jadi tempat untuk memajang produk-produk UMKM. Sekarang pergi cek ada tidak di sana. Di sana itu tempat menjual produk-produk kapitalis semua. Ada Nike, ada Starbucks, ada ayam goreng dari luar, padahal kuliner kita soal ayam banyak sekali. Nah, mereka katakan bahwa mereka membuka persaingan bebas. Iya, tetapi harga yang dia tawarkan berapa? Ratusan juta per tahun dan dibayar sekalian 5 tahun. Mana ada pengusaha lokal UMKM yang bisa untuk itu? Modal saja kredit dari bank, bayar bulanannya megap-megap. Sekarang disuruh bersaing seperti ini. Kedepannya jangan percaya lagi mulut-mulut manis yang datang bilang bahwa dia akan membawa banyak perubahan. Omong kosong. Perubahan hanya untuk konco-konconya, untuk pengusahanya semua ini. Lihat. Harga sekarang ini berapa ini? 2 jutaan per malam untuk bisa nginep di sini. Gaji rata-rata orang-orang kita hanya berapa? 1,6 per bulan. Di sini datang nginep 2 jutaan, baru nginepnya, belum dia makan segala macam.
ini tanah dari nenek moyang saya. Ini orang buat. Dari orang Sasak di sini tidak boleh jalan lewat sini. Orangnya itu saya tidak tahu dari mana orang. Jadi ini salah satu contoh praktek pencaplokan tanah ulayat oleh yang kami katakan mafia tanah. Jadi lahan ini yang tadinya milik ulayat, tiba-tiba ada yang datang mengklaim, memasang tulisan seperti ini, menjadi properti pribadi mereka, hanya mereka yang boleh mengakses, dan dilarang masuk tanpa izin. Bahkan ulayat pun harus memohon izin kepada mereka untuk masuk ke sini. Jadi seperti ini yang terjadi di tempat wisata premium ini, sehingga melahirkan banyak konflik horizontal di sini. Oke, kita ke pantai sekarang. Iya. Sekarang kita sudah tiba di pantai pasir putih yang indah milik ulayat, tetapi yang kemudian diklaim oleh beberapa orang menjadi milik mereka. Kami ulayat bahkan dilaporkan ke pihak berwajib. Jadi orang yang datang mengambil lahan ulayat melaporkan ulayat kepada pihak berwajib sebagai pencuri lahan mereka. Gitu. Padahal ya ini adalah wilayah mereka dari zaman nenek moyang. Jadi setelah ada pelang itu, ya kalau kami sih tidak mau tahu, walaupun kami tidak tahu yang nulis siapa, kami berpikir ya ini kami punya kok. Paling kan orang yang tidak tahu saja berpikir panjang juga lihat tulisan, oh siapa yang tulis, dilarang betul apa tidak ini. Itu kalau orang lain ya. Kalau kami ya, kami berpikir ini kami punya kok, ngapain kami harus takut? Ngapain kami harus ikut panduannya orang begitu. Lagian orang yang tulis juga kami tidak tahu, tidak kenal, iya. Yang dialami warga seperti Karel dan Alex tampaknya masih akan terus terjadi. Sebab sebagian besar investasi yang masuk ke Labuan Bajo memang mengincar kawasan pesisirnya. Akses warga pada tanah semakin sulit dan mahal, bahkan hingga ke harga kontrakan dan rumah kos. Yang sudah bermukim pun terancam digusur proyek pariwisata seperti warga Racang Buka di sekitar hutan Bowosie. Sementara upah minimum tak sampai 2 juta rupiah per bulan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat lalu memperburuk keadaan dengan menaikkan nilai jual objek pajak atau NJOP hingga 1000%, atau naik 10 kali lipat. Nilai jual objek pajak atau NJOP digunakan untuk menghitung pajak bumi dan bangunan serta sebagai acuan harga tanah di masyarakat. Alasan pemerintah menaikkan NJOP agar tanah masyarakat tidak dijual murah dan ada patokan harga yang lebih tinggi. Alasan ini justru menjadi bumerang buat warga Labuan Bajo. Pertama, benarkah banyak orang ingin menjual tanah di tempat yang sedang jadi primadona seperti Labuan Bajo ini? Bukankah para pemilik tanah dan bangunan justru ingin memanfaatkannya atau paling tidak menyewakannya? Apalagi kenaikan NJOP paling signifikan terjadi di lokasi-lokasi strategis, terutama sepanjang pesisir.
Ini Pulau Flores. Dan ini wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Ini adalah sisi paling komersial dari Kabupaten Manggarai Barat, di mana terdapat ibu kota Labuan Bajo dan pesisir panjang yang menghadap Taman Nasional Komodo. Selain proyek para puar di hutan Bowosie, juga sedang dibangun komplek wisata mewah atau luxury tourism estate di daerah Golomori yang disebut proyek Tanah Mori. Dan di lokasi-lokasi ini terjadi kenaikan signifikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Kedua, dengan kenaikan ini, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan? Warga masyarakat biasa pemilik sepetak tanah dan bangunan, atau investor yang telah menguasai tanah dan properti sehingga nilai asetnya langsung melonjak. Dan setelah melonjak, dapat digunakan sebagai jaminan kredit atau pengembangan usaha. Tidak boleh mencenderai apa yang menjadi inspirasi kita hari ini. Kami hari ini. Polisi amankan ini, amankan. Dia provokator. Amankan ini orang polisi, amankan dia polisi. Seperti itu Pak, kita ini. Ketiga, banyak kasus penyerobotan tanah di Labuan Bajo dan Manggarai Barat, terutama tanah masyarakat yang belum bersertifikat, termasuk masyarakat adat. Dengan kenaikan NJOP, ongkos untuk proses sertifikasi tanah akan ikut naik, termasuk nilai pajak bumi dan bangunan atau PBB-nya. Dan mereka yang tak punya modal akan rentan menjadi korban mafia tanah. Atau orang seperti Rudy yang mungkin terpaksa menjual asetnya untuk biaya mengurus sertifikat dan pajak agar tanahnya tidak diserobot orang lain. Itu lagi yang menjadi persoalan abang. Kita tujuannya mau mengamankan aset. Untuk mengamankan aset itu kita harus korbankan lahan lain. Contohnya kami punya, saya pun kami punya ini. Apakah kami harus korbankan satu lahan untuk mengamankan aset 3? Kan sangat ironi begitu. Ketika harus mengorbankan lahan yang sebenarnya tidak perlu dikorbankan untuk menjadi warisan ke anak ke berikut, ke anak cucu ke berikut. Karena sebuah aturan ini terpaksa kami harus korbankan. Jika warga terpaksa melepas tanah, maka para pemodal besarlah yang akan diuntungkan dengan penguasaan lahan yang makin luas. Kami membaca ini adalah penyingkiran kepada masyarakat lokal, sehingga yang ada di dalam tempat wisata premium ini hanya orang-orang berduit. Mereka dengan duit berkoper-koper siap transfer dana dan kita naik. Kalau sudah begitu, untuk siapa yang wisata premium? Siapa yang menikmati ini? Orang lokal yang dengan segenap daya upaya sampai kredit di bank, bangun kos-kosan. Baru bangun Pak, baru memulai akan menikmati kue wisata premium ini, datang pajak yang 1.200. Menjerit. Kalau begitu ini untuk siapa? Untuk siapa ini label premium? Ini pemarginalan, penyingkiran kepada masyarakat lokal. Cukup terjadi di Jakarta dengan masyarakat Betawi, di Bali dengan masyarakat sana, penyingkiran itu jangan lagi di sini. Di sisi lain, kebutuhan lahan atau tanah atas nama pembangunan dan investasi pariwisata akan terus meningkat seiring datangnya proyek-proyek Jakarta di Pulau Flores dan Kabupaten Manggarai Barat.
Jalan sepanjang 20 km dari Labuan Bajo ini menuju proyek Tanah Mori di Golomori. Konsepnya luxury tourism estate alias tempat wisata mewah. Gagasannya meniru Bali, yang memiliki Nusa Dua di bagian selatan. Apalagi lokasinya persis di seberang Pulau Rinca, salah satu pusat atraksi turis melihat Komodo. Pengelolanya sebuah BUMN bernama Indonesia Tourism Development Corporation atau PT ITDC yang juga mengelola The Nusa Dua di Bali dan Mandalika di Lombok. Dan inilah jalan Labuan Bajo menuju Golomori sepanjang 25 km dan lebar 23 meter. Tapi ada yang janggal dengan proyek ini. Pertama, jalan ini dibangun dengan dana pajak rakyat dengan nilai 400 miliar rupiah. Kedua, jalan ini untuk melayani proyek pariwisata mewah yang dibangun dengan modal awal dari negara sebesar 470 miliar rupiah. Sebelum ada proyek Tanah Mori, warga tak pernah mendapatkan akses jalan. Ketiga, setelah rampung, infrastruktur pariwisata ini nantinya akan dijual ke investor dan menjadi kawasan komersil. Namun anehnya, warga yang dilalui proyek jalan ini diminta berkorban agar ikhlas menyerahkan rumah, tanah, atau sawahnya tanpa ganti rugi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini kami warga Kampung Cumbi dan Alis kembali melakukan upaya menuntut hak-hak kami untuk apa yang dalam pandangan kami adalah sebuah penindasan kepada kami, Tuhan. Rumah, ladang, sawah kami diambil tanpa ada kejelasan ganti rugi, meskipun kami tahu bahwa untuk itu dijamin oleh undang-undang yang berlaku di negara ini, Tuhan. Doa ini kami panjatkan lewat doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang di surga, dimuliakan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Dengan ini kita juga berharap semoga gereja secara kelembagaan mau bersama kita untuk memperjuangkan hak-hak kita ini. Oke, sekarang seperti Venan yang sosoknya penuh kejutan, demikian pula dengan Doni. Mereka adalah warga Kampung Cumbi dan Kampung Nalis, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Tahun 2018, pemerintah memberi kabar rencana pembangunan jalan. Karena sudah lama mendambakan akses jalan, warga pun menyambut gembira. Tapi menurut pemerintah, tanah dan rumah warga yang terkena proyek tidak diberikan ganti rugi, dengan alasan tidak ada anggaran. Bahkan, warga harus membongkar sendiri rumahnya. Jika tidak setuju dengan syarat itu, maka jalan yang dibangun tidak akan melewati kampung mereka. Diancam seperti itu, warga terpaksa setuju, tidak meminta ganti rugi dan bahkan membongkar sendiri rumahnya.
Tapi warga yang sudah rela membongkar rumahnya itu pun masih diultimatum agar menyelesaikannya dalam waktu 3 hari. Jika tidak, jalan akan dibangun di luar kampung mereka. Bongkar rumah itu dalam 3 hari. Dan bongkar rumah itu tanpa ada dana pembongkarannya. Ya. Dan bongkar rumah itu selama 3 hari. Kalau tidak selesai dalam 3 hari, berarti itu artinya jalan itu tetap ikut luar. Ya. Disitulah kami mulai berpikir berarti ya ini sebuah tekanan bagi masyarakat. Berarti benar-benar pemerintah ini tidak mau membangun masyarakat dia. Hanya untuk memeras masyarakat. Apa yang dialami warga Cumbi mengindikasikan bahwa jalan ini memang dibangun bukan untuk kepentingan masyarakat Manggarai Barat. Ia hanya untuk menghubungkan kawasan komersil satu ke kawasan komersil yang lain. Masyarakat mendapat bonus. Boleh ikut lewat, tentu setelah membayar pajak kendaraan. Lalu yang kedua, pekarangan. Dari itu diambil dari kurang lebih 10 meter kiri kanan. Dan yang ketiga, sawah kami juga diambil untuk pembangunan jalan ini. Warga Cumbi dan Nales kecewa karena belakangan ternyata para pemilik tanah di daerah lain mendapat ganti rugi. Apalagi undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjamin warga negara untuk mendapatkan hak-haknya. Selain itu, warga juga mengeluhkan rusaknya saluran irigasi ke sawah-sawah dan menyebabkan warga gagal panen. Karena kerugian yang bertubi-tubi dan merasa dibohongi, kini warga terpaksa menuntut ganti rugi. Saya resmikan jalan Labuan Bajo ke Kulumori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, untuk hak-hak kami yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan PP 19 Tahun 2021 yang berlaku di negara Republik Indonesia, meminta membayar ganti rugi atas rumah, pekarangan, sawah, dan ladang kami yang digusur tanpa ada kejelasan ganti rugi. Oleh karena itu, pemasangan spanduk ini adalah upaya terakhir kami untuk meminta perhatian negara. Apabila tidak ada pejabat berwenang menanggapi hal ini, maka kami akan blokir pekerjaan proyek yang melewati bekas sawah, rumah, dan ladang kami. Kami akan mempertahankan hak-hak kami walau hingga darah menetes ke bumi. Terima kasih.
kami udah selesai melakukan finisi trip 3 hari 2 malam di Akasa Finisi Cruise. Ketika ekspedisi Indonesia baru memutuskan singgah di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, saya tahu bahwa kami tak hanya menemukan keindahan, tapi mengikuti Fenan dan Doni benar-benar mengaduk pikiran dan perasaan saya. Sebagai anak Nusa Tenggara Timur yang kerap disebut provinsi tertinggal, saya selalu anggap pembangunan itu penting dan pasti ada pengorbanan. Tapi yang terlihat sepanjang perjalanan ini, yang dikorbankan selalu pihak yang paling lemah. Bukankah pembangunan seharusnya justru mengutamakan mereka? Sebelum tiba di Flores, kami singgah di Mandalika, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Inilah kawasan wisata yang juga sedang dicetak menjadi 10 Bali baru, dengan sirkuit internasionalnya. Tentu setiap pembangunan butuh pengorbanan. Namun yang diminta berkorban selalu saja mereka yang seharusnya justru diutamakan dalam pembangunan. Yang sedang dikerjakan dengan alat berat yang banyak, eskavatornya, bulldozer, beberapa truk. Itu adalah batas daripada utara miliknya Ahmad Semin dan Garing Sibawai.
menunjukkan objek, sejengkal saya tidak akan mempertahankan tanah ini. Sejengkal saya tidak akan mempertahankan. Haram saya akan ambil. Tapi kenapa kok polisi, tentara dipakai untuk keliling? Sementara kami tidak pernah melakukan sesuatu yang akan melawan hukum. Kita selalu menginginkan hukum ini ditegakkan. Jangan ada satu titik dikeluarkan atau dihilangkan dalam putusan itu. Jalankan isi putusan. Saya bernegara, saya berpancasila, saya berhukum bahwa TNI dan Polri itu adalah tiang negara. Kokoh itu adalah tulang negara, darah negara. Jadi Bapak sekarang bertahan ekonominya dengan apa? Kebun? Saya bertahan dengan ekonominya berkebun, bertani, dan berternak juga, sambilan bertukang. Bertukang. Iya. Untuk membendung pasukan yang 700 dari lengkap semua itu ya, kita akan berupaya yang namanya untuk mempertahankan hak kita kan. Lu tahu kau ini. Masih ada. Nanti saya kesadu, ada muksadu. Sekarang sudah dia nggak percaya lagi dengan siapa-siapa. Mana ia jalan kata mati, suka kata mati. Walaupun itu jalannya saya mau dimatikan, dibunuh atau apa. Siap kematian. Mungkin tahu sini. Mana dibaca. Apa yang terjadi di Labuan Bajo, Flores, Taman Nasional Komodo, Danau Toba, Borobudur, Bromo, Raja Ampat, Tanjung Lesung, Wakatobi, atau Mandalika dimulai dari satu kesalahan fatal, yaitu ingin mencetak 10 Bali baru. Padahal pertanyaan yang justru paling penting adalah, apakah Bali memang layak ditiru? Tunjukkan di benak kami bahwa kebenaranmu yang paling mutlak. Gambarkan di jantung kami bahwa ceritamu harus dipercaya. Sebab ternyata mudah percaya menjebak kami mati. Sebab ternyata
membuat kami ditindas. Oh, maka bayangkan kita bergerak melawan, menembus segala arus tanpa tertahan. Mungkin saat ini kau memilih bertahan, hingga tiba saatnya kau kan bangkit melawan. Kini bayangkanlah semua terbalik, segala kemungkinan bisa terjadi. Hanya dengan membebaskan pikiran, segala yang mengurungmu dilepaskan. Sebab ternyata mudah percaya menjebak kami mati. Sebab ternyata tunduk dan diam membuat kami ditindas. Oh, maka bayangkan kita bergerak melawan, menembus segala arus tanpa tertahan. Mungkin saat ini kau memilih bertahan, hingga tiba saatnya kau kan bangkit melawan. Kami di ujung jalan menunggumu untuk bangkit melawan. Kami di ujung jalan menunggumu untuk bangkit melawan. Oh, maka bayangkan kita bergerak melawan, menembus segala arus tanpa tertahan. Mungkin saat ini kau memilih bertahan, hingga tiba saatnya kau kan bangkit melawan. Kami di ujung jalan menunggumu untuk bangkit melawan. Kami di ujung jalan menunggumu untuk bangkit melawan.